Recordnya dari sini berarti. Hei, lanjut. Kok Anda kembali? Pronoun itu kata benda. Ketahuan buka Instagram dah. Gempur. Oke, lanjut. The adjective. The adjective. The adjective describes a thing as magic when Want. one or bridal ring. Apa itu adjective? Ini baru apa? Oke. A magic apa? Sihir wand. Wand. Magic wand. Tongkat sihir, very good. Bridal? Ring dong itu. Bridalnya apa? Hah? Cincin pernikahan. Nih, dilihat ya. Ada yang menerangkan, ada yang diterangkan. Adjektifnya itu kata sifat yang menerangkan. Yang diterangkannya adalah kata bendanya. Magic, kata sifat. Wand, kata benda. Oke. Bridal, kata sifat. Ring artinya? Ring artinya? Cincin. Oke. Konsentrasi tolong, konsentrasi. Silakan. Most verbs means action, something done. To read and write, to jump and run. Oke, apa itu verbs? Kerja. Read apa artinya? Membaca. Jump artinya apa? Lompat. Right. Konsentrasi tolong ya. Oke, kenapa kita susah? Apa yang membedakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia adalah tenses. Apa itu tenses? Itu pronunciation. Tenses itu apa? Kata kerja, perubahan kata kerja. Oke, ada yang tahu nggak tenses ada berapa? Banyak, oke. Oke, 5 poin buat yang tahu tenses ada berapa? Cuman jawab itu doang, nggak usah googling. Contoh banyak dong kalau saya kasih contoh. Itu pronoun. Simple present. Nggak usah disebutin berapa banyak aja. 6, tepuk tangan dulu dong. Salah. Oke. Enggak, ngaco. 16. Tambahan 10. Oke, teman-teman, contoh kalau misalnya read di dalam tenses yang berbeda diganti namanya, kalau misalnya di past misalnya jadi Reading. Reading kalau misalnya lagi berjalan. Kalau bentuk past participle-nya read. Read, read. Kalau run, ran. Kalau eat, drink. Jangan ganti-ganti. Itu namanya irregular verb. Verb yang berubah bentuknya sesuai dengan tensesnya. Kecuali ada juga yang namanya regular verb. Verbnya tidak berubah, cuma ditambah ed saja. Oke? Itu yang bikin kita susah sebagai orang Indonesia belajar bahasa Inggris. Karena kita nggak punya itu. Oke? Boleh lanjut. How things are done The adverb style. quickly, slowly, badly, well. Apa itu adverbs? Kata keterangan, secara bla bla bla. Lihat tuh. Quickly secara cepat. Slowly secara lambat, seperti itu. Jadi kalau misalnya adverb itu secara bla 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 ya. Lanjut, the preposition. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Bentar. Di dalam kelas, in, on, at. Di dalam, in. Di atas meja, on. Di luar, on. Outside, di antara, between. In the corner, di pojok. Itu namanya preposition of place. Sekarang saya tes preposition of time. 14 Januari.
In on at. On. Sunday. Sunday. On. 2022. In. 8:30. At. January. In. 14 January. On. Kalau misalnya ada tanggalnya spesifik pakainya on. Karena terkait dengan hari. Sama kayak hari on Sunday, on Monday, kayak gitu. Tapi kalau hanya bulannya saja, in. Tahunnya saja, in. Kalau yang at itu spesifik waktunya. Kayak tadi 7:30, kayak gitu. Oke? Itu namanya preposition of time. Very good. Lanjut. Conjunction join in many ways. Sentences, words, or phrase and Phrases. phrase and phrases. Oke, apa itu conjunction? Kata hubung, apa aja itu conjunction selain or dan sama and? Oh, in sih. When, kayak gitu. Or itu kan udah ada. Oke, lanjut dulu. Ini kita sampai jam berapa sih? 8 ya? Conjunctions, price out, hit, an Exclamation. point must follow you. Oke, jadi itu tuh kalimat apa? Penggunaannya di kalimat perintah. Ada kata-kata yang bersifat interjection. Terima kasih, 10 poin ya, ingat-ingat. Ini adalah poin-poin yang harus teman-teman pelajari kalau dari awal. Nggak kelihatan kan? Duduknya di depan. Sok yang mau gusur ke depan, gusur aja nggak apa-apa. Teman-teman juga sebenarnya bisa ini kok, bisa download datanya di e-learning ya. Yang pertama itu ada nouns, tadi apa? Kita recap. Kata benda pronoun. Benar. Keterlaluan pronoun masih kata sifat aja. Kata mutiara. Verbs. Adjective. Ini baru kata sifat ya. Adverbs. Serangan. Conjunction. Yang tadi apa? Masuk sekarang sentence. Kalimat, very good. Paragraph. Passage, teks. Ini teks ya, teks full ya. Oke, tadi kita belum bahas tentang sentence. Tentang kalimat. Apa itu kalimat? Sok, yang mau baca 5 poin. Artinya. Ya, 5 poin lagi. Ya udah, cobain dulu aja. Kalimat adalah unit kebahasaan yang mengandung, nggak dapat poin ya, yang mengandung 1 atau lebih kata-kata yang secara tata bahasa terkait dan mengekspresikan pemikiran yang penuh. Lanjut. Termasuk grup kata-kata bermakna untuk mengekspresikan penyampaian pertanyaan. Eklamasi apa? Tadi dibahas loh, exclamation. Perintah, request, permintaan, dan perintah juga atau suggestion. Bentar, exclamation, eksklamasi. Oke. Organization apa bahasa Indonesianya? Oke. Kalau misalnya suggestion apa bahasa Indonesianya? Suggestion. Saran. Suggestion. Jadi nggak semuanya ionnya jadi diganti ya. Oke. Nah, apa itu kalimat? Yang bisa menutup menjadi kalimat adalah kalau misalnya ada subjek dan predikat. Oke. Nah, ada juga kalau misalnya tidak lengkap nanti jadi sentence fragment, nanti nggak lengkap, not complete. Nah, kalimat itu bentuknya ada apa aja? Apa itu deklaratif? Deklarasi.
Pernyataan. Interrogatif. Pertanyaan. Imperatif. Enggak. Suruhan. Eksklamatoris juga suruhan. Apa bedanya imperatif sama eksklamatoris? Kalau imperatif diakhiri dengan titik. Eksklamatoris diakhiri dengan yes. Oke. Saya jelasin dulu. For basic sentence. Udah pada download modul ya? Ada yang bisa jelasin untuk 5 poin apa itu simple sentence? Sok buka dulu modulnya. Baru di-download. Sepi amat. Hey. Ada yang bisa coba? Sok. Coba apakah itu simple sentence? Kalimat sederhana. Contohnya? Sebentar ya. Contohnya seperti Boleh, sok. Ada subjek, predikat, Oke. Contohnya? Contohnya? Kok tiba-tiba ar? Contoh kalimat. Saya makan nasi. Itu udah cukup. Dalam bahasa Inggris, I eat rice. Itu udah cukup. Menjadi simple sentence. Kalimat sederhana. Oke? Nggak ada yang dapat poin ya? Kan belum kebetulan sama itu tuh. Marah sama dia. Oke. Compound sentence. Sambil dikerjakan kuisnya ya. Yes, kalimat majemuk. Gimana contohnya? Sisi hari ini masuk rumah sakit. Contohnya kan majemuk. Bedanya sama simple sentence? Ya. They are. Saya tidak tidur tadi malam sehingga sekarang saya ngantuk. Nah, itu kalimat majemuk. Beda dengan saya tidak tidur tadi malam. Udah, itu simple sentence. Kalimat majemuk itu saya tidak tidur tadi malam sehingga saya ngantuk. Sehingga saya sekarang mengantuk. Gitu. Coba 5 poin untuk yang bisa bikin contoh. Saya, Pak. Silakan cobain. Compound sentence. Contoh kalimatnya, Pak. Ya. Siapa Lukman ya? Iya, Pak. Sok. Last night I don't eat and now I'm hungry. Yes, kayak gitu. Tapi ada yang salah secara grammar. I didn't eat last night. So now I am hungry. Oke. Gitu. Thank you, Lukman. Oke, Pak. Gitu. 5. Kenapa? Bakso ikan? Dok, ada yang mau contoh lagi? Silakan. You can watch movie Bentar. or you listening to a song. Or you listen to a song. Okay, very good. 5 points. Objektif, cepat.
Enggak dong, iya compound sentence. Ngagetin, kena mental. And Mary like tea. I like coffee and Mary like Mary. Who the hell is Mary? Ya oke. And Mary likes tea. Itu kompleks sentence loh. Enggak, benar. Yes. Oke, lanjut kompleks sentence. Apa itu kompleks sentence? Kalimat kompleks. Wow. Cuman digituin doang ya. Ciri-cirinya apa? Enggak dong. Terdapat independent clause dan dependent clause. Apa itu independent dan independent? Apa itu dependent sama independent? Independent, apa nggak ada yang tahu nggak? Mandiri atau berdiri sendiri. Kalau dependent, tidak dapat berdiri sendiri. Saya makan ketika hujan turun. Yang mana independent clause-nya? Saya makan ketika hujan turun, independent clause. Kenapa independent clause? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika hujan turun, ya naon ketika hujan turun gitu. Kan gantung itu teh. Ngerti ya? Itu yang namanya independent sama dependent clause. Oke? Itu yang termasuk dengan complex sentence. Contoh. Oke. Take your time. In English, when I see you, I feel butterfly in my stomach. I feel butterfly. Imitate what I said. I feel butterfly in my stomach. In my stomach. Apa artinya? Ada yang tahu nggak? Tahu. Ya, itu tuh feel nervous. Ya, nervous kalau misalnya lihat orang yang disuka. Oh. Kenapa? Itu idiom namanya. Idiom itu, kita belum bahas idiom ya kalau di kelas General English. Idiom itu adalah ungkapan yang tidak punya arti langsung. Merakit-rakit, rakit-rakit lagi apa? Sambil menyelam minum air. Itu artinya langsung nggak? Enggak kan? Artinya adalah kita melakukan sesuatu, tapi kita dapat banyak manfaat di situ. Dalam bahasa Inggris ada yang tahu nggak? 5 point. Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Nggak berkata. Nggak berkata dong. Ditulis. Ntar saya tanya lagi biar tahu. Tadi apa butterfly in my stomach? Nervous in order to when you like someone ya. Sambil menyelam minum air apa? Atau sekali mendayung 2-3 pulau terlampau itu. Kalau dalam bahasa Inggris ada namanya kill 2 birds with 1 stone. Jadi sekali ngelempar, kita membunuh 2 burung dengan 1 kali lemparan batu gitu. Kill 2 birds with 1 stone. Nggak ada yang dapat poin ya. Lanjut, complex sentence. Siapa yang mau coba? Complex sentence. Bentar. Iya, silahkan siapa? Lukman. Lukman lagi. Lukman, oi, bagus, oi. 10 point. 10 poin enggak? Nih Pak contohnya. I will give you my book after I will give you my book when I finish reading that book. Finish after I finish read that book. After I finish read that book. Yes, benar. Sebentar Lukman, mana independent clause-nya? I will give you my book. I will give you I will give you my book. Oh ya, oke. Dependent clause-nya? I finish read that. After I finish read that book. Oke, thank you. Very good, Lukman. Thank you. Coba lagi. Yes, sir. I forgot where I put my key.
I forgot where I Put my. put my key. Independent clause-nya mana? Masa I forgot doang? I forgot where. Oh iya benar. I forgot doang ya. I forgot independent clause. Dependent clause-nya where I put my key. Yes, very good. 5 points. Ada lagi? I lost my money last night. I lost my money last night, Now I cannot go to school. so I cannot go to school. So now I cannot go to school. Independent clause-nya yang mana? That I was said I forgot. I lost my money Ulangi. last night. Last night I lost my money. Dependent clause-nya? So I cannot go to school. itu mah compound sentence. Dua-duanya bisa berdiri sendiri. Iya. Oke. Ada lagi yang mau coba? Oke. Periodic sentence. Sok, baca lagi modulnya. Lihat yang bagian ikan. Enggak dong. Periodic sentence. Siapa yang mau coba? Reguler pagi. Ini kelas General English 3. Kadang bikin aku kesal. Cepat. Contoh kalimat. Penjelasannya apa? Ada yang tahu nggak periodic sentence? Independent clause-nya ada di akhir. Jadi kayak akibat gitu. Sok cobain. Bikin kalimat. Contohnya. Zoom, ada yang mau coba bikin kalimat? Dimatiin kameranya. Ada yang mau coba nggak? Five points? Nggak ada? Sudah. Oke. Di Zoom ada yang mau coba? Oke. So, sebentar. Oke, teman-teman yang di Zoom, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, silakan. Jadi, teman-teman, jika mau hadir, saya tidak pernah membatasi sebenarnya ya. Cuman yang terbatasi adalah jumlah kursi. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau hadir, silakan hadir aja. Oke? Oke, Pak. Dan jika memang tidak bisa hadir karena berbagai pertimbangan, tidak apa-apa, bisa gabung di Zoom ataupun bisa nonton rekaman yang nanti saya akan upload di e-learning. Sampai di sini teman-teman, silahkan yang di Zoom segitu dulu ya. Silahkan saya kasih waktu ada sekitar 30 menit lagi untuk kerjakan kuis dan tugasnya biar teman-teman tidak numpuk PR-nya. Oke? That's all for today. Thank you for joining our class. See you when I see you. Bye-bye. Have a nice day.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.